Shalom Bapak Ibu Saudara, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda hari ini melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara dikasihi Tuhan, kata jujur itu didefinisikan sebagai seseorang yang bersikap, berkata, atau berperilaku dengan tidak menyembunyikan kebenaran. Tapi celakanya kita sama-sama sadar bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, orang yang jujur itu justru kadang tidak disukai oleh banyak orang. Kenapa, saudara? Karena untuk menerima dan mendengarkan kebenaran atau kejujuran itu kadang memang menjadi satu hal yang bisa sangat menyakitkan untuk beberapa orang. Tetapi secara positifnya, orang yang jujur dia berbicara dan bertindak sesuai dengan kenyataan yang ada. Dia tidak berusaha untuk menutup-nutupi kebenaran yang dia ketahui atau yang dia percaya. Dia punya sebuah integritas di dalam setiap perkataannya dan tindakannya. Percayakah Anda bahwa orang yang jujur itu kalau dilihat dalam jangka waktu yang pendek mungkin dia akan kelihatan rugi, tetapi sesungguhnya tidak dengan jangka panjangnya. Saya pernah melihat sebuah kutipan kisah inspiratif kesaksian dari seorang tutor, seorang trainer servis handphone. Satu kali dia membuka pelatihan sebuah kelas kecil untuk orang-orang yang kelihatannya akan membuka usaha atau bisnis servis HP. Dan di dalam salah satu pertemuan itu dia mengatakan di depan murid-muridnya, saya akan memberikan satu contoh kasus kepada Anda. Dia mengatakan, kalau satu kali ada customer Anda datang dengan keluhan, oh HP saya ini layarnya tidak bisa disentuh, layarnya gelap. Saya tidak bisa membuka handphone saya karena layarnya mati. Dan setelah memeriksa secara singkat, Anda mengatakan diagnosanya adalah harus ganti layar LCD. Ketika membicarakan harga, Anda mengatakan oh kira-kira harganya 5 juta karena ini handphone yang mahal mereknya dan lain sebagainya. Oke, setelah deal, harganya 5 juta, maka customer itu meninggalkan handphonenya, dia tidak melihat proses pengerjaannya dan Anda mengerjakan perbaikan itu di ruang yang tertutup, hanya ada Anda sendiri di sana. Setelah Anda membongkar handphone itu, kemudian Anda menemukan bahwa ternyata yang rusak bukan LCD-nya. Yang rusak hanya kabel fleksinya saja yang menyambungkan antara layar atau LCD itu dengan komponen handphone yang lain. Ternyata masalahnya sepele, hanya kabelnya saja yang perlu diganti. Lalu Anda menyadari bahwa kalau hanya ganti kabel, Anda hanya akan mendapatkan maksimal sebesar Rp500.000. Yang tadinya dealnya 5 juta, saudara, menjadi hanya sekitar Rp500.000. Tapi sang tutor mengatakan, Anda harus menjadi orang yang jujur. Anda harus katakan pada customer Anda, Pak atau Bu, yang setelah saya teliti, ternyata yang perlu diganti hanyalah komponen kabelnya saja. Biayanya tidak sampai 5 juta, hanya sekitar Rp500.000. Sang tutor mengatakan, Anda harus mengatakan kejujuran itu. Mungkin ketika Anda jujur, hari itu Anda akan rugi dalam tanda kutip sekitar 4,5 juta rupiah. Tetapi lihatlah ke depan dalam jangka panjang, customer itu akan bicara kepada orang lain. Oh, kalau mau servis HP di tempat si A saja. Kenapa? Karena dia adalah orang yang jujur. Walaupun saya tidak melihat pekerjaannya, dia mengerjakannya di ruang yang tertutup, hanya ada dia sendiri di sana. Tetapi dia punya integritas. Dia mengatakan hanya Rp500.000 dan yang rusak hanya kabelnya, bukan keseluruhan LCD-nya. Saudara, orang yang jujur di dalam waktu yang jangka pendek mungkin terlihat akan rugi dalam banyak hal. Tetapi kita percaya tidak demikian dengan masa depannya. Dan hal inilah yang dinasihatkan oleh penulis kitab Amsal di dalam bacaan kita hari ini dari Amsal 19 ayat yang pertama. Dikatakan, lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Saudara, apakah kita menjadi orang-orang yang selalu rindu memperjuangkan kejujuran dan integritas dalam kehidupan kita sehari-hari? Selamat berjuang menjadi orang-orang yang jujur. Tuhan memampukan kita. Amin.